Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenankan, saya Muhammad Saifuddin, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Tegal. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan aksi nyata budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Mangkukusuman 7. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu pada acara seminar budaya positif di sekolah yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Muhammad Saifuddin SPD. Seminar ini adalah sebagai aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan oleh Pak Saifuddin. Untuk itu, sebelum acara seminar ini dimulai, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua adalah inti. Acara ketiga, diskusi atau tanya jawab. Dan acara yang keempat adalah penutup. Mari kita sama-sama buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Saifuddin SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Mangkukusuman 7, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru SD Mangkukusuman 7 yang berkenan hadir pada acara seminar kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan materi tentang aksi nyata yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Saifuddin, CGP Angkatan 6 Kota Tegal. Di sini saya juga mengampu guru kelas 6 SD Mangkukusuman 7. Selain tugas dinas yang diembankan pada saya, tugas yang lain, tugas tambahan yang lain diantaranya sebagai Ketua KKG guru kelas 6 Dabin Mangkukusuman, dan sebagai pengawas di koperasi rukun, kemudian sebagai sekretaris Diklacap Kuarcap Kota Tegal, dan yang terakhir sebagai pengurus Kuaran Tegal Timur. Alhamdulillah saya sudah mengajar di SD Mangkukusuman 7 ini selama 8 tahun dengan lancar. Kiranya itu perkenalan dari saya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai budaya positif. Adapun tujuan dari seminar kali ini, yang pertama sebagai kegiatan aksi nyata pengimbasan kepada teman sejawat di lingkungan instansi calon guru penggerak. Kemudian yang kedua,
mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid, serta bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Sebelum saya menuju ke materi, ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, saya harap bisa memberikan pendapatnya ya mengenai pertanyaan berikut ini. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Silakan Bapak Ibu. Setuju ya? Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Ya. Itulah pemikiran kita bersama mengenai pertanyaan pemantik tadi. Nampaknya Bapak Ibu semuanya setuju dengan pernyataan tersebut ya. Nanti akan kita bahas mengapa kita harus setuju dan mengapa kita tidak setuju. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, di sini saya ingin partisipasi dari 2 orang guru ya untuk melakukan praktik seperti yang saya inginkan. Silakan untuk Bu Lita dan Bu Hani dimohon untuk ke depan. Perumpamaannya Bu Hani adalah A dan Bu Lita adalah B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Itu tugas untuk Bu Hani. Silakan. Kemudian teman Anda, Bu Lita sebagai B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Bu ini sudah dituliskan sesuatu yang berharga dalam hidup Anda? Iya. Silakan. Sekarang silakan Bu Lita untuk melakukan aksinya. Apa itu? Boleh dong lihat. Sekali aja. Ih. Boleh. Nanti rahasia deh, dijamin. Nggak akan kasih tahu siapa-siapa. Pelit banget sih. Sini. Siniin. Nggak boleh. Gimana? Ayo sini. Udah cukup pasal. Iya. Terima kasih, beri aplaus untuk Bu Lita dan Bu Hani. Belum itu sebalik kan. Bapak Ibu, dari praktik tadi kira-kira apa yang terjadi setelah Bu Lita merayu dengan sekuat tenaga Bu Hani?
Apakah Bu Hani mau membuka kepalan tangannya? Tidak. Ya. Apakah Bu Lita bisa mengontrol Bu Hani untuk melakukan perintahnya? Tidak. Nah, sebagai guru kita selalu berpikiran yang pertama ilusi untuk mengontrol murid. Bahwa kita berpikir kita selalu bisa mengontrol murid, ya. Tapi pada kenyataannya itu hanyalah sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebagai guru kita biasanya mengkritik, kemudian membuat orang lain merasa bersalah. Dan tujuan kita itu menguatkan karakter. Tapi nyatanya tidak. Karakter seseorang itu tidak semudah itu kita belokkan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, tidak semua penguatan penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, Bapak Ibu, kita sebagai guru tentunya orang dewasa tidak bisa memaksakan kehendak kepada peserta didik kita. Ya. Kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jika sebelumnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ternyata menurut teori kontrol, kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian jika sebelumnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, menurut teori kontrol, semua perilaku buruk itu memiliki tujuan. Jadi murid kita sering melakukan kesalahan, sering melakukan kenakalan-kenakalan, tentunya itu tidak serta-merta spontan dari pemikirannya langsung dan dilakukan secara langsung, tapi anak itu pasti mempunyai tujuan. Jika kita mengadakan bimbingan tanya jawab, tentunya anak yang melakukan kesalahan itu memiliki tujuan tersendiri sehingga dia melakukan hal itu. Kemudian jika sebelumnya orang lain bisa mengontrol saya, itu pikiran sebelumnya, maka menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi secara individu kita hanya bisa dikontrol oleh diri kita sendiri. Kemudian jika dulu saya beranggapan bahwa saya bisa mengontrol orang lain, maka ternyata tadi praktek yang sesederhana itu ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian jika dulu kita berpikir pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, namun menurut teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian jika dulu kita berpikir model berpikir menang atau kalah, monggo Anda. Kontrol, kita berpikir bahwa model berpikir yaitu menang dan menang untuk menang. Jadi semuanya positif. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam disiplin positif ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu salah satunya teori kontrol atau teori pilihan yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Ya. Dalam teori kontrol ini yang dikemukakan oleh Glasser bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mulai dari yang pertama, bahwa makna disiplin. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia,
yaitu sesuatu yang seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, ini berdasarkan teori motivasi, ya Bapak Ibu. Teori motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ini motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menghargai diri sendiri yang akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan nantinya akan dibuat kesepakatan dalam bentuk keyakinan kelas. Ini motivasi intrinsik. Kemudian kita juga akan pelajari 5 posisi kontrol untuk mengontrol peserta didik kita. Ya, dalam 5 posisi kontrol ini ada posisi kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan kita juga akan belajar tentang segitiga restitusi yang di dalamnya memuat 3 macam langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Selanjutnya kita juga akan pelajari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin dalam bahasa Indonesia mungkin artinya berbeda dengan kata disiplin itu sendiri ya. Kata disiplin lahirnya dulu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya itu belajar. Ya. Sesuai perkembangan zaman ternyata digunakan di Indonesia kata disiplin itu bukan berarti belajar, justru cenderung ke mengikuti aturan yang sudah ada. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, setelah kita mempelajari teori kontrol, ya, nanti diharapkan peserta didik kita, murid-murid kita dapat menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan pendapatnya, sesuai dengan ajaran yang akan ia terapkan. Ya. Adapun nilai-nilai kebijakan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Paham ya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal? Kira-kira murid-murid Bapak Ibu sudah punya tidak nilai-nilai kebijakan universal tersebut? Sudah belum Bapak Ibu? Iya. Iya. Coba saya ingin menanyakan satu persatu, kira-kira salah satu contoh saja nilai kebijakan universal yang sudah dimiliki oleh murid Bapak Ibu. Dari murid kelas 1, monggo Bu Kom, contohnya nilai kebajikan apa? Bahwa anak sudah bisa mengenal bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kemampuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu setiap mau belajar doa dan setiap pulang belajar juga. Iya. Terima kasih Bu Kom. Nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelas 2, monggo Bu Ani. Nilai kebajikan apa contohnya? Nilai kebajikan bergotong royong. Bergotong royong. Ya. Nilai kebajikan bergotong royong. Kemudian kelas 3, boleh perwakilan Bu Lita? Mungkin sudah mengenal lintas bahasa ya Pak, Iya. dengan mempelajari lebih dari satu bahasa yang dipelajari mungkin, atau bertemu dengan teman juga Ya, menghasilkan berarti bahasa yang berbeda pula. Nilai
Kemampuan kemampuan bersosialisasi. bersosialisasi. Iya. Kelas 4 Arif. Kemandirian sudah. Ya, mulai kemandirian. Kemudian kelas 5 Brenda. 5 betapa sudah bisa mandiri, gotong royong juga sudah, dan sudah menunjukkan sikap kreatif anak-anak tadi. Iya. Jadi kesimpulannya semakin besar siswanya, semakin bertambah usianya, semakin banyak nilai-nilai kebajikan yang dapat ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Selanjutnya kita belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jika tadi di pertanyaan pemantik Bapak Ibu berpendapat bahwa hukuman itu suatu hal yang perlu kita lakukan ya untuk mendisiplinkan anak. Nah, bagaimana korelasinya dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi yang akan kita pelajari kali ini? Dalam teori motivasi perilaku manusia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini adalah motivasi manusia secara eksternal maupun internal mengenai adanya hukuman. Ya. Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara dalam teorinya merdeka ya, apa itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Anak-anak kalau kita hukum, tentunya hukuman itu mengandung perintah ya Bapak Ibu. Artinya di sini kita korelasikan dengan teori merdeka Ki Hajar Dewantara. Jika merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Maka jika kita selalu menghukum anak, tentunya anak itu tidak mempunyai kemerdekaan. Dia tidak bisa memerintah diri sendiri karena selalu diperintah oleh guru atau orang lain di sekitarnya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, menurut teori kontrol, ternyata hukuman itu merupakan penghargaan itu merupakan hukuman. Ya. Jadi misalnya dalam kelas kita membuat peringkat dari peringkat 1 sampai peringkat 3 atau peringkat 6. Ternyata itu adalah suatu hukuman bagi anak yang lain. Misalnya anak yang mendapatkan ranking 1. Nah, bagaimana dengan 27 anak yang lain dalam satu kelas? Misalnya terdapat 28 anak, hanya satu anak saja yang mendapat peringkat 1 di kelasnya. Apakah anak yang lain tidak merasa mendapat hukuman karena dia tidak bisa memperoleh peringkat 1? Tentunya anak itu punya rasa kecewa ya Bapak Ibu, karena dia tidak bisa peringkat 1. Nah, di sini mengandung maksud bahwa penghargaan itu dapat menghukum seseorang. Jadi yang tidak dapat peringkat 1 itu ibaratnya seperti mendapat hukuman dari gurunya karena dia tidak bisa mencapai nilai yang tertinggi dibandingkan anak-anak yang lain. Ya, itu maksud dari penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Sesuai dengan ini hasil penelitiannya bahwa adanya penghargaan itu
ternyata setelah diteliti anak-anak itu berkurang ketepatannya, misalnya ketepatannya dalam menghafal, kemudian menghitung seperti itu, karena dia hanya termotivasi oleh penghargaan saja, tidak timbul secara intrinsik dari dirinya sendiri. Kemudian menurut teori kontrol, penghargaan itu tidak efektif, ya, karena kita selalu dituntut untuk memberikan penghargaan dan penghargaan terus. Anak juga akan termotivasi kalau adanya penghargaan, sedangkan dia jika tidak ada penghargaan maka dia akan seenaknya saja, tidak akan termotivasi. Kemudian penghargaan akan merusak hubungan, ya. Jika terjadi persaingan yang sedemikian rupa di suatu kelas, ya, semua ingin menjadi siswa yang paling unggul. Misalnya tadi dengan diadakan penghargaan sebagai peringkat 1 dan sebagainya, maka anak yang tidak memperoleh peringkat 1 akan merasa iri kepada anak yang memperoleh peringkat 1 tadi, sehingga di sini akan dapat merusak hubungan pertemanan antara satu anak dengan anak yang lain. Nah, bagaimana cara mengganti hukuman itu, Bapak Ibu, atau mengganti penghargaan supaya tidak dianggap sebagai hukuman? Yaitu dengan salah satunya program kebajikan apresiasi, yaitu memberikan bentuk apresiasi atau pengakuan, ya, kepada peserta didik, ya. Jadi bukan peringkat atau bukan hadiah, tetapi apresiasi. Misalnya anak dapat ulangan nilai 100, ya, langsung di tempat, ya, secara kontekstual di situ langsung diberi apresiasi oleh gurunya, baik dengan ucapan-ucapan yang positif, dengan kata-kata salut, dengan tepuk tangan, menyuruh peserta didik yang lain untuk tepuk tangan, seperti itu. Itu bentuk-bentuk dari apresiasi kepada peserta didik yang telah lebih dari yang lain. Beri pengakuan secara khusus, ya, bahwa anak itu sudah belajar dengan baik, sehingga sebutlah secara khusus namanya. Beri pengakuan secara khusus. Misalnya, si A telah memperoleh nilai 100 dalam ulangan matematika, disebutkan namanya, sudah disebutkan nilainya. Itu salah satu bentuk dari apresiasi. Beri pengakuan secara pribadi, ya, tidak seluruh kelas. Misalnya banyak yang nilainya bagus, tetapi yang diutarakan hanya kelas kita semuanya nilainya bagus, tidak perorangan, padahal ada secara pribadi yang nilainya bagus sampai mencapai 100 tadi, ya. Jadi berilah pengakuan secara pribadi, jangan secara klasikal. Dan beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, ya. Jadi tidak timbul rasa iri. Semua murid perlakukanlah, berilah apresiasi terhadap sekecil apapun perkembangannya, kemajuannya yang ada di kelas. Dan beri pengakuan secara konsisten, jangan hanya sesekali saja, tetapi paling tidak setiap hari kita memberikan apresiasi kepada murid-murid kita yang telah melakukan tugasnya dengan baik, ya. Konsisten itu sangat dibutuhkan, karena di sini akan menimbulkan kepercayaan anak kepada gurunya, sehingga timbul rasa percaya diri dan mereka ingin terus meningkatkan belajarnya, meningkatkan kompetensinya. Kemudian fokuslah pada proses, jangan hasil, ya. Hasil nilainya 100 semua, nilainya bagus-bagus semua, tetapi prosesnya tidak kita perhatikan. Itu suatu hal yang salah, ya. Lebih baik prosesnya kita meniti dari 0 sampai anak itu berhasil, daripada seperti orang sulapan, ya, tiba-tiba anak itu nilainya bagus semua atau hasil prosesnya bagus semua, tetapi kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya dengan kalimat pembuka, kemarin saya memperhatikan, nilai kebajikannya misalnya ditunjukkan langsung kepada peserta didik, ya, kita sebut namanya. Misalnya kemarin saya perhatikan Mbak Naura, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya disebutkan,
ya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, misalnya murid baru itu tidak tahu di mana letak toilet, kemudian Aura itu sangat senang sekali membantunya untuk menunjukkan di mana letak toilet itu. Itu akan salah satu contoh dari apresiasi yang dilakukan oleh peserta didik kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu ya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi ketika tugas kelompok walaupun nilainya tidak bagus, tetapi secara proses dia bagus, punya kepedulian kepada teman, kita beri apresiasi. Kemudian contoh yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya. Sekarang kita identifikasi ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan berikut ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu, antara hukuman dan konsekuensi itu suatu hal yang berbeda. Ya, hukuman itu diberikan serta-merta kepada anak yang bersalah, anak yang melakukan pelanggaran tanpa melihat latar belakangnya dan tanpa ada korelasinya dengan perilaku yang ia lakukan. Ya, sedangkan konsekuensi itu suatu akibat dari tindakan yang salah yang siswa lakukan, yang ada korelasinya, yang ada hubungannya. Misalnya seperti ini, si A terlambat sekolah, bel sudah berbunyi 20 menit yang lalu, dia baru masuk ke kelas. Kemudian pada pelakuan yang pertama, si A disuruh lari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Berarti itu suatu hukuman ya Bapak Ibu. Sedangkan contoh konsekuensi pada perlakuan yang kedua, ketika si A itu terlambat 20 menit, si A diberi konsekuensi yaitu mengikuti pelajaran tambahan selama 20 menit setelah anak-anak pulang. Jadi yang lain pulang, tapi dia tidak pulang, ibaratnya menambal waktu yang sudah hilang tadi di awal, ya, ditambal di akhir seperti itu. Ditambahi 20 menit lagi. Itu yang namanya konsekuensi. Jadi ada korelasinya dengan perbuatan yang ia lakukan. Tapi kalau hukuman itu tidak ada korelasinya, ya. Tadi pelanggarannya terlambat, tetapi dikasih hukuman lari-lari, olahraga, kan nggak ada hubungannya dengan keterlambatan. Nah, itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ya. Untuk yang pertama, kira-kira apa ya Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid disuruh untuk mengenakan sepatu, apa ini maksudnya? Untuk tidak mengenakan sepatu, maaf itu salah ketik ya. Untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi tidak boleh mengenakan sepatu. Hukuman ya Bapak Ibu. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya, karena ini sedang pelajaran olahraga. Itu. Nah, berdasarkan contoh-contoh tadi, kita lihat ya, nanti jawabannya. Iya, konsekuensi. Berdasarkan contoh-contoh ini, kira-kira lebih
baik mana Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi untuk kita terapkan pada peserta didik kita? Konsekuensi ya. Karena adanya hukuman itu kadang membuat rasa dendam dari peserta didik kepada guru, ya, membuat rasa tidak nyaman, tidak enak, bahkan depresi jika hukumannya itu terlalu berat bagi anak. Untuk itu, mari kita istilahnya hijrah, ya, dari paradigma lama selalu memberi hukuman kepada anak kepada pemberian konsekuensi kepada anak ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu sebuah paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi akan menimbulkan perasaan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi dampaknya tidak signifikan bagi anak untuk konsekuensi. Kiranya saya jelas ya Bapak Ibu tentang konsekuensi maupun hukuman. Selanjutnya kita beranjak ke restitusi. Apa itu restitusi? Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah jauh mengisi PMM ya, nanti akan bertemu dengan materi restitusi. Nah, di sini kita bahas restitusi itu apa? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika ada kesalahan, anak itu tidak langsung dihukum, tetapi kita cobalah menggunakan restitusi. Jadi restitusi itu semacam bimbingan kepada peserta didik kita ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran. Tetapi bimbingannya itu ada langkah-langkahnya dan ada kebijakan-kebijakannya sehingga menimbulkan kondisi yang ideal, kondisi yang kondusif bagi anak, sehingga mereka tidak merasa disalahkan. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 macam perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam menciptakan disiplin di sekolah kita. Ya, hukuman ini semuanya mengandung hal-hal yang negatif. Konsekuensi ini di tengah-tengah, ada negatif dan positifnya. Sedangkan restitusi ini merupakan sebuah pilihan, menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah dapat terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian mengajukan pertanyaan, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ini semuanya bukan dari guru, tetapi dari pemikiran murid yang melakukan pelanggaran itu. Karena berasal dari dirinya sendiri, secara intrinsik dari pemikirannya, maka murid itu akan menghormati, akan meyakini keyakinan yang telah dia buat sendiri. Ya, sehingga murid diharapkan akan menghormati dirinya dan orang lain. Ini semuanya bernilai positif. Ya, ini perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Sekarang ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, biarkan anak itu melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah memperbaiki kesalahannya itu. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, sebelum anak itu kita lakukan restitusi, ini ada langkah awalnya dulu sebelum kita melakukan restitusi, yaitu sebaiknya kita melakukan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu nanti akan kita tuangkan dalam kesepakatan kelas. Yang nantinya kesepakatan kelas akan kita tempel di dinding kelas kita sehingga bisa terbaca oleh anak setiap hari, sehingga anak akan selalu teringat-ingat tentang kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah dia buat. Nah, apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ternyata peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih luas dan berpusat pada karakter, ya, perilaku. Sedangkan peraturan itu sifatnya lebih rinci. Misalnya sekolah tidak boleh membawa HP, itu sebuah peraturan. Tapi misalnya menghormati orang lain di kelas, seperti itu namanya keyakinan kelas. Jadi berbeda antara peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu merupakan suatu peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak 1,5 meter? Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itulah gunanya keyakinan kelas. Ya. Nanti keyakinan kelas itu akan memunculkan lingkungan yang positif sehingga menimbulkan budaya yang positif di sekolah tersebut. Ini contohnya Bapak Ibu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan apa? Kesepakatan kelas bukan Bapak Ibu? Keyakinan ya, kesepakatan kelas ya. Kami murid yang semangat belajar. Keyakinan bukan? Keyakinan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Apa ini Bapak Ibu? Keyakinan dan kesepakatan itu hampir sama gitu. Yang berbeda itu peraturan sekolah, peraturan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Keyakinan apa peraturan? Peraturan. Menjaga kebersihan sekolah. Peraturan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Peraturan. Aktif dalam pembelajaran. Peraturan. Hidupnya tertib. Peraturan. Nah, Bapak Ibu, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Contoh yang lain ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, gantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini contoh peraturan ya Bapak Ibu. Contoh peraturan yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan itu bahasanya kalimatnya bisa negatif bisa positif. Tapi kalau keyakinan kelas itu bahasanya harus positif.
Ya, jadi tidak boleh dilarang atau tidak boleh tidak boleh ada kata-kata itu. Harus berupa pernyataan yang positif. Misalnya ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Saya akan kembalikan buku setelah membaca. Ya, saya akan kembalikan buku setelah membaca. Berarti sikap apa Bu? Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Berarti saya akan bertanggung jawab kepada benda-benda yang saya pinjam misalnya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa misalnya? Menghormati. Saya akan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa misalnya? Ya, aku pernah lebih awal. Datang tepat waktu berarti disiplin waktu. Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Menyayangi teman. Begitu ya. Ini beberapa contohnya. Jadi Bapak Ibu sebelum ini idealnya itu dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran selama 1 semester diadakan ya. Jadi di awal semester ini kita bersama murid-murid membuat keyakinan kelas berdasarkan peraturan kelas. Ya. Jadi idenya itu dari murid sendiri. Kita bisa membuat kertas sticky note ya, kemudian ditempelkan di papan tulis atau di kertas asturo ya, sebanyak mungkin idenya dari anak. Tetapi tidak semuanya kita pakai, kita saring. Ada kan ada anak yang idenya sama, ada yang berbeda seperti itu. Jadi kita ambil yang penting-penting, kemudian akan kita jadikan sebagai kesepakatan kelas. Tadi contohnya. Selanjutnya materi tentang kebutuhan dasar manusia. Bahwa seorang anak melakukan pelanggaran itu salah satu alasannya karena kebutuhan dasar manusianya ada yang tidak terpenuhi. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia antara lain yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penguasaan, dan kebutuhan akan kebebasan, serta yang kelima kebutuhan bertahan hidup. Ya. Misalnya ada anak yang suka menang sendiri ya. Berarti dia butuh akan penguasaan. Selanjutnya kita belajar tentang 5 posisi kontrol. Ya. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ada 5 posisi kontrol sesuai teori tadi ya. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, posisi penghukum, dan posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, dan posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini kita akan pilih mana posisi kontrol yang paling ideal yang dapat kita terapkan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Ya. Nah, kalau posisi penghukum ini, guru itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti anak, menyindir anak. Contohnya kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya. Hasilnya akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas dan membuat orang merasa bersalah. Misalnya guru memanggil anak kemudian berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tidak melakukan hal seperti itu, ibu kecewa sekali, kamu kan anak pintar, kenapa kamu melakukan hal itu. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini hasilnya anak akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Kemudian posisi sebagai teman. Nah,
Posisi sebagai teman, ini guru memposisikan diri sebagai temannya anak-anak, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Ini akan timbul ketergantungan hasilnya. Sehingga murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan posisi yang keempat yaitu posisi guru sebagai pemantau. Pemantau ini guru hanya memantau saja, ya, berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuat. Apakah anak itu melanggar aturan itu? Ya, biasanya dibuat skala. Kalau anak melanggar peraturan dengan skala yang sudah banyak, ya, atau poin-poin, ya, misalnya dalam 1 minggu anak itu terlambat 3 kali, maka dia poinnya sudah banyak. Maka sebagai posisi pemantau, guru itu perlu memanggil anak tersebut dan memberikan bimbingan. Dia sebagai pemantau. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sebagai manajer. Nah, manajer di sini berarti mengelola, mengatur, tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah, bukan teman dan bukan pemantau, tetapi mengelola permasalahan, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kemudian menguatkan pribadi, ya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini posisi sebagai manajer. Ini materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Tadi kita sudah tahu tentang apa itu restitusi, bahwa restitusi itu bimbingan, ya, bimbingan kepada siswa tanpa menghukum siswa itu, tetapi membuat siswa itu nyaman, kemudian mengeluarkan ide-idenya untuk memperbaiki. Ya, di sini titik fokusnya memperbaiki kesalahan, bukan menyalahkan anak atas hasil kesalahannya sendiri. Nah, adapun tahap bimbingan dalam segitiga restitusi itu ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini ini tidak langsung menyalahkan anak, tetapi memberikan pernyataan-pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu salah, tetapi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin jika Pak Guru berada di posisi kamu, Pak Guru juga akan melakukan hal yang sama. Ini namanya menstabilkan identitas. Jadi secara psikologi anak itu distabilkan dulu psikologisnya biar tidak takut, biar tidak merasa bersalah, biar tidak merasa down seperti itu karena dipanggil guru. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, setiap anak melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran pasti ada alasannya. Jadi di sini ditanyakan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, ini langkah validasi kebutuhan itu menanyakan alasan siswa melakukan hal itu dan caranya bagaimana supaya itu tidak terulang lagi dan bisa diperbaiki lagi. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, setelah anak menyadari kesalahannya, dia ingin memperbaiki, sekarang ditanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ini kaitannya dengan tadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ternyata kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita yang bagian ini. Nah, nilai-nilai telah kita sepakati dijelaskan lagi. Ya. Kemudian kamu kira-kira ingin menjadi seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang baik. Orang baiknya itu seperti apa? Jadi tanyakan kepada siswa sendiri yang akan menjawab dan memunculkan idenya sendiri. Karena berasal dari siswa sendiri, maka di kemudian hari tentunya dia akan ingat selalu tentang pemikirannya sendiri. Ya, jadi tidak dipaksa oleh guru, kamu harus jadi orang yang seperti ini tidak. Guru hanya mengarahkan. Misalnya jawaban anaknya negatif, ya harus diluruskan lagi supaya dia mempunyai pemikiran yang positif. Itu tadi ya, stabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, kiranya itu yang dapat saya sampaikan.
mengenai materi budaya positif di sekolah pada siang hari ini. Untuk selanjutnya adalah masih akan kita lanjutkan dengan acara bincang-bincang ya. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Silakan dilanjut lagi, Pak Arif. Demikianlah pemaparan tentang budaya positif di sekolah oleh Bapak Muhammad Saifuddin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Saya buka tanya 3 penanya. Monggo, yang pertama silakan. Barangkali. Saya dulu dari kelas 1 ya. Monggo. Saya mau menanyakan kepada pemaparan tentang apa indikator yang menyatakan kegiatan restitusi itu dikatakan berhasil. Itu indikatornya apa? Sudah tuh. Dan itu yang saya kasih. Jadi pertanyaan pertama adalah apa indikatornya bahwa restitusi itu dinyatakan berhasil? Untuk pada tapi dijawab saja. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Komalena. Indikator dari restitusi itu berhasil itu bisa kita lihat dengan yang pertama, anak yang kita restitusi itu tidak mengulang perbuatannya lagi, ya. Kemudian anak yang kita restitusi mampu menyampaikan ide-idenya tentang bagaimana cara ia memperbaiki, dan kita lihat, kita pantau dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana apakah benar anak itu melakukan apa yang ia katakan pada saat dilakukan restitusi tadi, ya. Jadi indikatornya jika pelanggaran tidak diulang oleh anak yang mengalami pelanggaran tadi dan keyakinan-keyakinan kelas tetap dia laksanakan dan dia akan melakukan ide-idenya untuk memperbaiki perilakunya tersebut, seperti itu. Baik, lanjut untuk selanjutnya. Terima kasih. Sudah cukup kok. Dan pertanyaan yang kedua, monggo. Ibu Eda dulu. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan bagaimana jika kegiatan restitusi yang sudah kita lakukan itu tidak berhasil, atau mungkin berhasil di pertama kali, tapi kemudian diulangi lagi oleh anak tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh guru untuk mengantisipasi ini? Jadi berulang ya. Iya. Kesalahannya berulang. Monggo, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jika restitusi yang telah kita lakukan itu ternyata anak yang tadi melakukan pelanggaran lagi, pelanggarannya pun sama, ya, tentunya kita bisa melakukan restitusi ulang. Jadi restitusi itu tidak hanya sekali, boleh berkali-kali selama anak itu masih ada di sekolah kita, ya. Selama masih jadi tanggung jawab kita bisa melakukan restitusi kembali sampai anak-anak itu benar-benar merasa sadar dan melakukan hal yang terbaik untuk memperbaiki dirinya sendiri. Terima kasih. Berarti tidak ada batasannya. Ya. Boleh berulang kali. Monggo, yang terakhir. Bu Mani. Dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi kontrol mana yang ideal untuk diterapkan pada peserta didik? Ya. Langsung tarik. Terima kasih pertanyaannya. Dari 5 posisi kontrol yang paling ideal ya, yang bisa kita terapkan yaitu posisi sebagai manajer. Di mana di sini kita sebagai pengelola, kita bukan penghukum, kita bukan penindak, sehingga kita tidak akan dijauhi anak, kita tidak akan dibenci anak, kita tidak akan dibuat dendam oleh anak, tetapi anak itu merasa enjoy, merasa nyaman ketika dia memperbaiki dirinya sendiri, karena kita tidak membuat dia merasa bersalah, tetapi kita membuat dia merasa ingin memperbaiki dirinya sendiri dengan kontrol dari kita sebagai manajer. Kita mengelola perilaku anak setiap hari bagaimana, ya, tentunya itu posisi manajer lah yang paling ideal yang kita terapkan. Jadi untuk pertanyaan ketiga, posisi manajer yang ideal yang paling bagus menurut tadi ya, di
disampaikan lagi Pak Sep? Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa untuk menjadi seorang guru yang baik tentunya bukan hal yang mudah, tetapi bisa kita lakukan. Semuanya harus kita lakukan dari dalam diri kita sendiri. Ya, jika kita tidak ingin melakukannya maka tidak akan jadi apa-apa. Tapi jika kita punya motivasi dalam diri kita, maka kita akan bisa merubah lingkungan kita menjadi lebih baik lagi. Saya punya kata-kata untuk bisa kita renungkan bersama-sama seperti itu. Panggil saya guru hebat, karena saya tak pernah melakukan revisi pada RPP saya. Yang penting tinggal copy paste dan ganti tahun ajaran. Panggil saya guru hebat, karena saya hanya peduli dan bangga pada siswa yang pintar dan menyerah pada siswa yang tidak bisa pelajaran saya. Panggil saya guru hebat, karena tidak tahu gaya belajar siswa saya, latar belakang siswa yang saya ajar, bahkan saya tidak peduli mau jadi apa mereka kelak. Panggil saya guru hebat, karena saya hanya peduli pada besarnya tunjangan dan gaji yang saya dapatkan. Panggil saya guru hebat, karena saya tidak peduli jika pelajaran yang saya lakukan itu membosankan. Dan panggil saya guru hebat, karena saya tidak peduli berapa kali kurikulum berubah, saya akan tetap memakai cara yang sama untuk mengajar serta didik. Panggil saya guru hebat, karena saya tidak mau belajar menjadi guru yang baik dan merasa sudah hebat. Sudahkah kita menjadi guru hebat itu yang mau belajar jadi hebat, atau hanya sekedar merasa hebat, yang ingin selalu dihormati tapi tak ingin memahami? Mari Bapak Ibu guru, sudahkah gelar pahlawan tanpa tanda jasa ini patut kita sandang jika kita hanya jadi guru biasa bagi siswa? Sudah kayak di TikTok ya. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.